Ibu, Bapak, dan Saudara semua, selamat bertemu lagi di dalam Renungan Online. Shalom. Ini adalah renungan dengan tema apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berdasarkan Injil Matius pasal 19 ayat 1 hingga 9. Menurut catatan Matius, orang-orang Farisi datang dan bertanya pada Yesus, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Saudara, ini tentu pertanyaan yang ngawur, bukan? Menurut Matius, orang-orang Farisi mengajukan pertanyaan ini untuk mencobai Yesus. Jadi pertanyaan ini diajukan bukan karena mereka ingin tahu atau karena mereka tidak tahu, melainkan karena mereka ingin mencobai Yesus. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu mencatat bahwa orang Yahudi sangat menjunjung tinggi perkawinan. Tidak ada bangsa lain yang menjunjung perkawinan sedemikian tinggi seperti orang Yahudi. Mengapa begitu? Sebab bangsa Yahudi percaya bahwa perkawinan merupakan perintah Allah. Allah sendiri yang sudah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberinya seorang penolong yang sepadan dengan dia. Kejadian pasal 2 ayat 18. Jadi perkawinan menurut kesaksian Alkitab adalah tugas suci dari Allah supaya mereka dapat beranak cucu dan memenuhi bumi. Kejadian pasal 1 ayat 28. Karena itu perkawinan tidak boleh dimasuki dengan ceroboh atau sembarangan. Yosefus menjelaskan tentang pendekatan orang Yahudi terhadap perkawinan berdasarkan ajaran Musa. Seorang laki-laki harus mengawini seorang anak gadis dari keturunan yang baik-baik. Ia tidak boleh menggoda istri laki-laki lain dan tidak boleh mengawini seorang perempuan yang pernah menjadi budak atau pelacur. Hukum Yahudi tentang perkawinan dan kesucian sangat dijunjung tinggi. Secara ideal, perceraian dibenci oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri sudah berfirman, "Aku membenci perceraian." Maleakhi pasal 2 ayat 16. Namun pandangan yang sangat ideal itu di dalam kenyataannya tidak begitu. Di dalam kenyataannya ada dua hal yang berbahaya dan merusak. Yang pertama, menurut hukum Yahudi, seorang perempuan itu adalah benda. Yang pertama-tama ia adalah milik ayahnya, atau kalau dia sudah menikah, dia milik suaminya. Atau kalau dia sudah lanjut usia, dia adalah milik anak-anaknya. Karena itu secara teknis, seorang perempuan sama sekali tidak punya hak atas dirinya sendiri. Pernikahan Yahudi seringkali diatur oleh orang tua sendiri atau oleh comblang yang profesional. Hal yang kedua, proses perceraian dapat terjadi dengan sangat gampang. Hal ini didasarkan pada hukum Musa yang dijadikan alasan oleh orang-orang Farisi yang tadi bertanya. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian dia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Ulangan pasal 24 ayat 1. Ketentuan tentang perceraian itu begitu simpel, amat mudah dan sederhana. Hanya dengan satu kalimat yang diucapkan oleh seorang suami, maka sudah cukup alasan baginya untuk menceraikan istrinya. Atas pertanyaan orang Farisi itu, Yesus menjawab bahwa Allah sudah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan dan mempersatukan keduanya ke dalam satu ikatan sebagai suami istri, sehingga keduanya menjadi satu daging. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara, pertanyaan tentang perceraian adalah pertanyaan yang abadi di sepanjang zaman. Firman Allah tidak mengizinkan terjadinya perceraian. Namun, kata Yesus, karena ketegaran hati manusialah, maka seringkali terjadi perceraian. Di dalam hal ini ada pandangan yang berbeda cukup tajam antara Gereja Katolik Roma dan Gereja Kristen. Gereja Katolik Roma tidak akan mendukung terjadinya perceraian karena memang tidak diinginkan oleh Tuhan.
Jadi yang akan dilakukan oleh Gereja Katolik Roma adalah pembatalan perkawinan. Apabila Gereja Katolik Roma tahu atau diberitahu oleh pasangan suami istri yang sudah tidak mungkin lagi melanjutkan kehidupan bersama-sama dalam satu keluarga, maka dalam hal ini gereja akan melakukan pembatalan perkawinan. Namun menurut gereja Kristen, perceraian dapat terjadi. Dan itu merupakan pilihan yang kurang buruk dari antara pilihan yang lebih buruk. Contohnya, apabila suami selalu melakukan KDRT terhadap istri dan anak-anaknya, dan perkawinan mereka harus terus dipertahankan, maka tentulah keluarga itu akan hidup seperti di dalam neraka dunia. Jadi, perceraian adalah pilihan yang buruk yang diambil, namun masih kurang buruk atau masih sedikit lebih baik dibandingkan apabila perkawinan itu masih terus saja dipertahankan. Bagi anak-anak, terutama jika mereka masih kecil, perceraian kedua orang tuanya pasti meninggalkan pengalaman traumatik yang sangat buruk. Nah, karena itu sedapat-dapatnya suami istri harus mempertahankan hidup perkawinannya, seperti yang firman Allah tetapkan. Pernikahan atau perkawinan adalah lembaga yang kudus, yang Tuhan sendiri telah tetapkan demi kelangsungan hidup manusia di bumi. Di tengah keluarga, anak-anak akan lahir dan dibesarkan, lalu melanjutkan kehidupan di bumi. Demi kesehatan mental dan jasmani serta pertumbuhan yang sehat, anak-anak harus mengenal cinta kasih sayang dari kedua orang tuanya, sampai mereka mandiri dan membentuk keluarganya sendiri. Saudara, sekalipun tujuan pertanyaan orang Farisi tentang perceraian itu adalah ingin mencobai Yesus, namun kita cukup berterima kasih kepada mereka karena sudah mengajukan pertanyaan tentang perceraian kepada Yesus. Dengan pertanyaan itu, kita menjadi tahu dan mengerti bahwa pada dasarnya Tuhan menginginkan agar kita semua tetap menjaga dan mempertahankan perkawinan kita masing-masing, sampai maut sendiri yang memisahkan kita. Semoga kita tetap berusaha untuk memelihara, merawat kehidupan keluarga kita. Karena itulah yang Tuhan telah tentukan dan menjadi hadiah untuk kita sebagai umat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengar dan renungkan. Berilah kami kekuatan untuk dapat menjaga keutuhan keluarga kami masing-masing. Kami rindu agar keluarga kami dapat menjadi keluarga yang harmonis, yang takut akan Engkau, yang menjadikan firman-Mu sebagai landasan kehidupan kami, serta kami pun memegang janji-janji dan perintah-Mu. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang hidup di dalam kebimbangan, keraguan-raguan, ketakutan. Secara khusus kami mendoakan keluarga-keluarga umat-Mu di Palestina yang pada saat ini sedang menderita karena perang yang terjadi di sana. Berilah hikmat-Mu ya Tuhan, agar perang dapat segera dihentikan dan semua pihak yang berperang mau mencari jalan damai melalui perundingan. Kami mau berdoa agar Engkau sendiri yang memberikan damai sejati untuk seluruh umat manusia di muka bumi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, jika Anda merasa bahwa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada orang lain, dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.